Pioli bicara soal duet dadakan Kalulu dan Gabbia dalam duel kontra Roma. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan pandangannya mengenai duet dadakan Pierre Kalulu dan Matteo Gabbia dalam kemenangan 3-1 atas AS Roma Jumat 7 Januari dini hari kemarin. Rossoneri dihantam krisis bek tengah hanya beberapa jam jelang duel kontra Giallorossi pada Giornata 20 Serie A setelah Alessio Romagnoli dan Fikayo Tomori dinyatakan positif COVID-19 saat Simon Kjær harus menepi hingga akhir musim akibat cedera ligamen lutut. Pioli pun akhirnya memutuskan menurunkan duet Kalulu yang kembali dimainkan di posisi bek tengah dan Gabbia untuk mengisi pasangan di jantung pertahanan Milan. Dua bintang muda tersebut pun berhasil menjalankan tugas mereka dengan cukup baik dalam meredam serangan Roma. Selepas pertandingan, sang manajer memberikan pandangannya mengenai performa mereka. Kami tengah bekerja pada konsep-konsep tertentu dan cara permainan tertentu selama 2 tahun. Kami bisa melakukan lebih baik dan kami akan bekerja untuk melakukannya. Soal Pierre Kalulu dan Matteo Gabbia, ia menambahkan, memang benar untuk membicarakan mereka tak banyak bermain, tetapi saat mereka bermain seperti itu berarti mereka anak-anak yang bagus. Ini adalah penghargaan yang luar biasa untuk kelompok ini dan klub yang telah menyediakan pemain-pemain ini untuk saya. Sekarang mari pikirkan soal Minggu, itu akan menjadi laga yang berbeda. Kami akan ada di sana dan performanya harus sama. Paolo Maldini, Sandro Tonali, pemain Super Milan. Demi bertahan bersama cinta sejatinya, Sandro Tonali pada bursa transfer musim panas lalu rela untuk memangkas gajinya di AC Milan. Musim lalu ia bermain untuk Milan dengan status pinjaman dari Brescia. Penampilannya musim lalu cukup mengecewakan hingga membuat manajemen Rossoneri mulai ragu untuk mempermanenkannya. Namun tekad bulatnya untuk bertahan di Milan kini berbuah manis karena ia saat ini telah menjadi salah satu pemain tengah terbaik di Serie A. Permainannya yang mulai menanjak kini telah membuat manajemen Milan mulai berpikir untuk menaikkan kembali gajinya dan mengikatnya dengan kontrak sampai tahun 2027. Diakui oleh Paolo Maldini, Sandro Tonali adalah pemain yang paling mengejutkannya musim ini. Pemain yang mungkin menunjukkan wajah yang sama sekali berbeda dari tahun lalu adalah Tonali. Dia adalah pemain angkatan 2000, dia datang dengan pinjaman, jadi dengan banyak tekanan di pundaknya. Tutur Maldini dilansir dari milannews.it. Dia tiba setelah COVID-19, musimnya agak khusus. Dia tidak segera melakukannya dengan baik, tetapi kami telah melihat sekilas kualitas luar biasa pada anak ini, yang juga merupakan pemain Super Milan. Ini juga tidak sakit, menurut kami dia adalah pemain yang melakukan peningkatan paling kuat. Kami akan melakukan segala kemungkinan dan itu tidak akan menjadi pasar yang bombastis. Tetapi jika kami membutuhkan sesuatu, kami akan melakukan intervensi. Mari kita maju dengan percaya diri sampai akhir tahun, kita akan menghitungnya di akhir. Pertama-tama, 3 pemain yang Anda nominasikan memiliki kontrak yang berakhir pada 2024. Jadi wajar saja untuk yang lainnya. Donnarumma, Kessie, Calhanoglu, kami memulai pada waktunya, tetapi tidak selalu mudah untuk menemukan kesepakatan dalam negosiasi. Theo berjalan sangat baik serta Ismail, dan kami berbicara dengan Rafael. Tujuannya adalah untuk memperbarui segera dengan ketiganya. Tentu saja mereka adalah pemain yang telah memberikan banyak up to date. Meskipun mereka masih muda, dan kami pikir mereka bisa memberi banyak dalam waktu dekat kami.
Dari tak dikenal jadi sosok penting, Kalulu jadi simbol sempurna Mile. Pierre Kalulu berhasil melewati ujian terbarunya dengan menampilkan performa luar biasa sebagai bek tengah dalam kemenangan 3-1 A9 atas AS Roma, Jumat 7 Januari dini hari kemarin. Calcio Mercato menyorot bagaimana Kalulu telah menjadi simbol proyek Rossoneri. Kinerja tim pencari bakat raksasa Serie A tersebut sejauh ini telah mulai membuahkan hasil dan sang pemain merupakan contoh sempurnanya mengingat ia mendarat di klub sebagai sosok yang tak dikenal. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai membuktikan dirinya sebagai aset yang sangat berharga. Bek 21 tahun tersebut didatangkan dari Lyon dalam status bebas transfer dengan sedikit kompensasi untuk biaya pengembangan dan tanpa pernah melakukan debutnya di tim utama klub Ligue 1. Namun dengan kinerjanya di Milan, ia pun mendapatkan pengakuan dari rekan-rekan satu timnya dan kepercayaan Stefano Pioli. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan fleksibilitas luar biasa. Lantaran kapan saja dan di mana saja ia diperlukan bermain, ia selalu memberikan responnya. Kalulu pernah bermain sebagai bek kanan, bek kiri dan juga bek tengah, dan melakukan tugasnya dengan sangat baik saat menahan laju Tammy Abraham, Henry Mkhitaryan, Nicolo Zaniolo, dan pemain depan Giallorossi lainnya saat dimainkan pada Giornata ke-20 Serie A di tengah badai yang mengganggu persiapan Rossoneri jelang pertandingan. Dan kini ia menjadi sumber daya yang fundamental bagi klub. Disodori pertanyaan unik, Giroud endorse duet dengan Ibrahimovic. Striker AC Milan Olivier Giroud memberikan jawaban menarik saat ditanya terkait bagaimana ia memainkan dirinya bersama Zlatan Ibrahimovic jika ia menjadi pelatih. Giroud diberi peluang starter menggantikan Ibrahimovic untuk laga pertama tahun 2022 ini, dan ia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencatat gol kelimanya di Serie A saat VAR mengintervensi yang memberi hadiah penalti Rossoneri setelah tembakan Theo Hernandez dari sudut mengenai lengan Tammy Abraham dan mengantarkan timnya meraih kemenangan atas AS Roma Jumat 7 Januari dini hari kemarin di San Siro. Pemain internasional Prancis tersebut lantas menjadi algojo dan sukses menunaikan tugasnya dengan mengecoh kiper Giallorossi Rui Patricio yang bereaksi ke arah lain, sehingga mantan bintang Chelsea berhasil mencetak golnya di San Siro. Ia pun ditarik keluar untuk memberi jalan bagi legenda Swedia yang malah gagal mengeksekusi penalti. Striker 35 tahun tersebut lantas berbicara kepada DAZN pada akhir laga untuk menggambarkan performa Milan dan ditanya apakah ia akan memainkan dirinya dengan Ibrahimovic jika menjadi manajer klub. Saya tidak terkejut oleh pertanyaan ini. Saya suka bermain dengannya, kami tidak banyak menghabiskan waktu bersama di lapangan. Itu tergantung pada pertandingan. Jika kami perlu 2 striker dan mencetak gol di babak kedua, sebagaimana yang kami lakukan melawan Napoli. Tetapi akhirnya kami belum beruntung, ujarnya. Saya merasa nyaman dengan rekan-rekan satu tim saya di lapangan. Saya pikir kami bisa bermain bersama, tetapi demi keseimbangan tim, pelatih mengambil pilihan terbaik dan jika kami bermain seperti ini, saya pikir kami akan sulit dikalahkan.